Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat Quran yang ada di rumah dan studio, pada hari ini kita masih Allah perkenankan untuk berjumpa kembali di acara kesayangan kita. Acara kita itu Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tentunya kalimat yang mudah untuk kita ucapkan, ringan di atas lidah, kata Rasulullah. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, mudah untuk diucapkan di atas lidah, saqilatani fil mizan, berat ketika ditimbang di yaumil akhir nanti. Kalimat apakah itu? Yaitu kalimat pujian. Alhamdulillah, subhanallah, seperti itu. Ringan, mudah diucapkan di lidah. Olehnya kita bersyukur kepada Allah akan nikmat yang Allah berikan. Nikmat apa paling tidak yang tampak pada hari ini? Yang pertama yaitu nikmat hidup paling tidak. Mengapa kita bersyukur akan nikmat hidup? Karena jelas, sudah pasti. Barangkali tadi kita jumpai di jalanan ataupun di mana, kita lihat ada tanda buatannya telah berakhirnya masa keberadaan seseorang di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, meninggal dunia. Karena pada hari ini tidak semua nikmat hidup Allah berikan kepada tiap orang. Ada orang-orang tertentu yang tidak Allah berikan lagi, yang telah dahulu mendahului kita. Kemudian nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat sehat. Karena berapa banyak orang yang Allah berikan nikmat sehat pada hari ini, nikmat hidup pada hari ini, belum tentu Allah berikan nikmat sehat. Ada saudara-saudara kita yang pada hari ini Allah berikan nikmat hidup namun sehat, sedang Allah angkat nikmat itu. Itulah saudara kita yang sedang barangkali terbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Kita berdoa insya Allah Allah angkat segala penyakitnya, Allah pulihkan sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan salah satu nikmat yang luar biasa yang terpenting yaitu alhamdulillah pada hari ini kita memperoleh nikmat itu, yaitu nikmat iman di dalam Islam. Dan tanpa nikmat iman dalam Islam, rasanya tak mungkin hati ini tergerak untuk belajar. Berkenaan dengan ini kita belajar mengenai Al-Quran, baik itu dari segi tajwid, makharijul huruf ataupun makna kandungan yang terdapat di dalam ayat yang bakal kita baca, ya. Bersolawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah dengan syafaat, dengan salawat ini akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Baik sahabat Qurani dan yang ada di studio dan di rumah, seperti biasa nanti kita akan membacakan terlebih dahulu di sesi awal, ya, surah yang bakal menjadi kajian kita pada hari ini yaitu surah Al-Insan, ya. Surah Al-Insan ayat 6 sampai dengan 10, ya. Bagi sahabat Quran yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan ambil Qurannya, buka surah Al-Insan juz 29, ya. Juz 29 ayat 6 sampai dengan 10. Baik, di sesi awal ini kita akan coba membacakan terlebih dahulu. Nanti saya akan coba membacakan secara tartil. Kemudian sesi selanjutnya nanti saya akan menjelaskan sedikit pemaparan singkat mengenai kandungan yang terdapat di dalam ayat yang bakal menjadi kajian kita. Baru selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, itu dilanjutkan dengan sahabat-sahabat Qurani kita yang sudah ada yang ada di studio, yang kemudian nanti akan kita coba kita lihat secara terperinci apa-apa yang harus kita bahas pada setiap huruf ataupun bacaan yang terdapat di dalam ayat yang bakal menjadi kajian kita, ya. Baik, sesi pertama saya akan coba membacakan secara tartil surah Al-Insan ayat 6 sampai dengan 10. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Sadaqallahul azim. Baik, sadaqallahul azim, sadaqa Rasul Karim. Baik, sahabat Quran yang ada di rumah dan studio tentunya. Alhamdulillah telah kita bacakan tadi ayat yang bakal menjadi kajian kita pada hari ini, menjadi bahasan pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai untuk membahas mengenai tajwid, makharijul huruf dan hukum bacaan lainnya, di sini saya akan coba menjelaskan secara singkat kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini sebenarnya ayat ini bercerita ataupun membahas tentang tentunya orang-orang yang ittakhadallah sabila, orang-orang yang mengambil jalan menuju kepada Allah, orang yang takut, orang yang yakin kepada Allah. Sehingga dengan keyakinan ini, dengan ketakutan kepada Allah ini menuntun mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, kayak gitu. Tentunya pada akhirnya ia melakukan apa yang Allah perintahkan dan mereka menjauhi apa yang Allah larang. Nah, seperti itu. Allah perintahkan mereka berbagai hal, dari kewajiban begitu berbagai banyak ya hal-hal yang perlu dilakukan. Cuman di sini ada beberapa hal yang dibahas di dalam ayat ini, yaitu yang mereka lakukan sebenarnya adalah terdapat dalam ayat ke-8 itu wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Nah, di situ dikatakan apa? Orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah itu selain daripada amal-amal yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, baik kewajiban salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, pasti itu nantinya bakal berdampak pada diri mereka. Berdampak daripada bentuk kelembutan hati seseorang, melihat seseorang yang barangkali kehidupannya lebih rendah, mungkin barangkali dari segi perekonomian ataupun hal lainnya, mereka bakal tersentuh seperti itu. Dan tersentuhnya bukan hanya cuman tersentuh, oh iya saya kasihan, tidak, lebih daripada itu. Lebih daripada itu apa maksudnya? Ada bentuk praktik yang mereka lakukan, ada bentuk tindakan yang mereka lakukan. Apa itu? Dikatakan di sini wa yut'imuna at'am. Tergerak hati mereka untuk memberikan makanan-makanan kepada siapa nih? Ala hubbihi miskinan. Mereka memberikan sesuatu yang mereka cintai padahal. Kalau makanan ini sesuatu yang enak bagi mereka, cuman mereka berikan kepada orang-orang yang layak menerima. Biasanya barangkali kebanyakan yang kita jumpai barangkali yang sisa-sisa kayak gitu. Di sini Allah gambarkan orang yang beriman, orang yang bertakwa itu ketika memberi sesuatu, dia itu bakal memberi sesuatu itu yang sifatnya memang mereka cintai kayak gitu. Di situ dikatakan memberikan orang-orang miskin makan. Memberikan orang-orang miskin makan, wa yatiman, ataupun anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu apa? Kalau dalam Islam definisi yatim itu seseorang anak yang orang tuanya, khususnya bapak ataupun ayahnya, yang telah
tiada. Sebelum ia masuk masa akhir baligh. Ketika dia udah baligh, maka sebenarnya tidak masuk kategori yatim lagi. Cuman umumnya kita di Indonesia, walaupun udah besar, sudah baligh, masih dianggap yatim. Sebenarnya tidak. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya batasan di usia baligh itu. Kalau ketika dia udah baligh, sebenarnya dia tidak masuk kategori yatim lagi, seperti itu. Nah, maka orang beriman itu maka tergerak hatinya untuk memberi. Ya, tidak cukup cuman kasihan ya, kayaknya belum makan kayak gitu. Cuman kasihan tok nggak buat dia kenyang juga gitu. Tapi memberikan sesuatu yang bisa ikut membantu. Nah, itu dikatakan seperti itu. Kemudian di sini yang penting, terkadang apalagi di zaman sekarang ketika memberi sesuatu, kebanyakan orang kepentingannya adalah kadang ada untuk konten ya. Terkadang memberi sesuatu biar diliput ataupun untuk membuat konten video sendiri ataupun berharap sesuatu imbalan balik. Nah, maka sebenarnya digambarkan dalam Al-Qur'an sebenarnya tidak masuk kategori seperti itu orang yang beriman yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Bahkan maaf barangkali yang punya panti asuhan atau apapun, nah itu nantinya jangan sampai terlintas ketika punya yayasan ataupun semacam kayak yayasan yang membantu orang lain, tapi dengan maksud di situ pengen membantu perekonomian diri sendiri, seperti itu. Baik sahabat Quran yang ada di rumah dan studio, insya Allah bakal kita lanjutkan penjelasannya sesudah yang satu ini.